Nah, gitu Samira. Kalau gila itu jangan tanggung. Bagus. Jadi aku ada alasan ya. Ada alasan karena kau memulai. Aku ada alasan untuk selalu bersuara kalau si Samira ini terlibat dalam urusan terdakwa NM. Dia terlibat turut serta dalam pasal 55 yang menjerat NM di Jaksel yang sudah diusir ya, yang sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya ya. Jadi memang kalau aku duga semua huru-hara ini awalnya dari si Samira ini. Si Samira ini yang punya otak, entah dia memang wayang atau dia dalang ya, agak sulit memprediksi karena dia ini agak diduga kurang ini. Brainnya kurang berfungsi dengan normal karena kalau seorang dokter gak akan seperti itu. Satu, kedua, Cen Kurniawan suamiku kalau kriminal minimal dia tersangka kayak kau ya, tersangka kayak kau minimal ya. Kalau dia memang terlibat dengan judol, dia tidak akan lagi rebahan main PS di rumah ini ya. Stres Samira. Mulai aku bersuara tentang keterlibatan Samira dan dia menjadi tersangka di Medan nih. Polisi Republik Indonesia jangan tebang pilih, dia tersangka ya. Jadi ya, selama ini aku tuh males ngeladenin dokter ODGJ ini karena aku ngerasa rendah banget harus ngeladenin orang kurang waras ya. Tapi karena dia memang berpikir cuman dia doang yang bisa ngomong, yang berani, yang punya mulut, yang udah menunjukkan terang-terangan kegilaannya memang perlu diwarah ya. Mulai sekarang aku akan bersuara karena dia memulai. Sekarang aku akan bersuara. Pantes kau diusir sama NM di sana karena kau itu biang onar awal-awalnya kau. Jadi orang ikut-ikutan terinspirasi sama kau. Jadi aku akan pastikan di pasal 55 urusan NM ini kau terlibat. Selain itu kau udah tersangka di Medan. Jangan kau sok jago Samira. Gak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Mulai sekarang aku akan bersuara ya. War kita. Jadi ya guys, segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, B, C banyak yang memeras. Kasihan fatalnya ini emang udah ada pergeseran di NM. Jadi mau gak mau dia duluan yang dilaporin. Padahal biangnya itu si Samira. Kalau kalian ya fansnya NM udah bener tuh NM ngusir dia itu udah aku setuju dia itu diusir. Karena dialah awal-awalnya biang orang menderita itu dia. Dia yang menginspirasi orang untuk review-review padahal udah dilarang. Emang dia. Nah, ini kan kalau aku udah ngoceh itu aku susah berhenti. Jadi aku harus jujur ke kalian semua. Walaupun aku gedek ya sama NM, tapi melihat dia begitu bener. Ini dari dalam hati aku kasihan. Karena setahu aku lagi main sama aku dulu dia nggak punya otak kriminal memeras. Selain dia memang terinspirasi sama si Samira ini. Oh enak ya gini review dibayar atas nama rakyat. Ngawur kau. Aku sudah tahu tujuan kau apa. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan, nggak bener itu. Aku sudah banyak tahu ya, apalagi aku udah duduk sama Kim ya. Terus kalau mau bikin onar apa lagi sama aku ladenin kali ini ya. Aku ladenin kali ini kau Samira. Ngoceh lah kau. Mewakili teman-teman saya nggak berani nih bertanya kepada yang terhormat Polrestabes Medan, apakah dengan kasus yang sedang terjadi di Medan ini ada privilege untuk Samira ini yang sudah menjadi tersangka tetapi malah bangga menjadi tersangka. Sangat-sangat melukai orang-orang yang sedang menjadi korban doksingan Samira ini yang ingin mencari keadilan tetapi rasa keadilannya itu belum dapat nih karena
apa yang terjadi sekarang. Si Samira ini sudah menjadi tersangka, tetapi malah berakting seolah-olah dia ini kebal hukum. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Polrestabes Medan waktu. Nah, ayo Samira, sekarang kau udah kutanggapi, sudah kuladeni, ya. Mau tahu sampai di mana kelantaman cakap kau itu, oknum dokter topeng, dokter apalagi tuh namanya si Samira ini, ya. Kau jangan pikir kau bisa seenaknya aja. Orang-orang mungkin nggak berani sama cangkem kau. Kalau aku bukan nggak berani, aku jijik ngeladenin kau. Tapi ternyata memang orang itu harus menurunkan levelnya sama dengan kebodohan kau. Kali ini aku turunin nih level aku untuk ngeladenin kebodohan kau, Samira. Ya, sampai kau dipanggil ke Medan dan sampai dokter Situngkir mendapatkan keadilan. Bila perlu sampai pasal 55 urusan NM ini juga tegak. Aku nggak akan diam sekarang, ya. Berapa bulan kau nyenggol-nyenggol aku terus. Nih sekarang aku ladenin kau, Samira. Berdebah kau. Udah, nanti juga capek sendiri. Udah, jangan ladenin sama gilanya. Nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau kita ketemu orang modelan gini nih, modelan orang yang selalu ngoceh, selalu merasa dirinya benar, selalu memang apa yang diucapkan katanya fakta, nggak bisa. Lawan harus diluruskan, harus diwarah. Karena apa? Karena kalau kita diemin, dia semakin melunjak, kita semakin terinjak, gitu. Ya, netizen, lawan. Pret. Ya, jadi buat Nepos, bukan doktif yang sindir-sindir elu Nepos. Ya, Mbok ya kamu itu kuotanya banyak kan, orang kaya katanya ya, orang kaya. Kuotanya sanggup kan beli, paham gak? Ya, yang nyindir kamu tuh bukan doktif pos, ya, tapi podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau kamu mau nyenggol Deddy Corbuzier dong, kan asal muasalnya dari dia. Kenapa berani sama doktif mulu pansosnya? Hah? Apa urusannya? Udah gitu sama jurnalis Tempo. Paham gak? Somasi dong tuh yang namanya Deddy Corbuzier. Somasi dong Tempo. Apa urusannya sama doktif? Berarti cuma nanya, bener enggak tuh Cen Kurniawan yang disebutin di podcast itu, yang disebutin di jurnalis Tempo itu suami kamu? Hah? Nyindir, udah jelas nama Cen Kurniawan itu disebutin di podcast Deddy Corbuzier sama jurnalis Tempo. Harusnya kalau mau somasi tuh somasi mereka sekalian, nggak usah pakai senggol-senggol doktif lagi. Udah fokus tuh urusan Medan gimana? Ujung tanduk apa sih dia bilang, ujung jurang. Bodoh, ujung jurang apaan? Idih, nggak ada. Apaan sih kamu itu? Ikut-ikutan mulu, Medan ikut, Polda ngikut. Semua urusannya namanya geng tikus tuh diikutin semua. Kenapa sih kamu tuh siapa sih? Markus, maklar kasus. Hah? Bisa diem gak? Kamu urusin aja skincare kamu. Ya, yang overclaim, overprice itu, yang gak laku di pasaran. Udah kamu urusin aja itu. Dah, gak ada urusan. Nanti ini nih beritanya lagi heboh soal NM nih, sindikat pemerasan apa gak dibelain. Doktif itu gak butuh pembelaan dari Nikita doktif. Malah menunjukkan bahwa kita itu bukan sindikat. Paham nggak? Nyampe nggak ininya? Nyampe nggak? Ya, kalau nggak nyampe ya udah nggak apa. Kan kalau geng tikus emang SDM-nya delosor, kalau bahasa Jawa nih kok delosor. Ya, oke ya guys ya, doktif mau sholat dulu. Iya. Doktif jangan jadi tersangka. Lah emang sudah tersangka di Medan dan bangga and proud. Oh wait, tersangka karena membongkar kerjaannya si Boker jadi justiper menjual produk yang mengandung merkuroy ke Indonesia dari Bangkok. Gak apa-apa tersangka. Makanya kenapa sampai sekarang kasusnya mandek? Pos, tanyain pos. Ngapain kasusnya mandek pos? Kan udah tahu kalau kebenaran tuh gak bisa kena pasal pencemaran nama baik. Ayo, makanya belajar pos. Kalau gak ngerti hukum belajar pos, ya. Tanyain tuh, kasih ini udah ini ya, kamu kira-kira jadi Markusnya si Begeng udah terima duit berapa kos? Nepos, hah? Kan kamu Markus juga kan? Udah, makanya semua harus kamu cawe-cawein semua biar kebagian duitnya kan? Gitu, karena Tani juga duitnya sebenarnya. Duitnya tuh duit dari pinjaman orang gitu. Buktinya kan bayar kartu kredit aja nggak bisa. Aduh.
Aduh, Doktif mah kalau jadi kamu mah ya udah diem aja deh, tiarap aja deh. Kamu tuh nggak tahu pos circle-nya Doktif itu. Hah? Ya, kalau kamu tahu, kamu kelep kejang kamu pos. Ya, kalau kamu tahu. Cuma Doktif aja nggak pernah mau. Sebentar lagi tuh suami kamu, siapa suami kamu? Siapa sih namanya, lupa gue. Encen ya. Encen tuh ya, yang bolak-balik jadi Corbuzier yang bilang terkait sama Judah Oil itu ya, yang disenggolin Doktif. Senggol, pernah nggak kamu senggolin Deddy Corbuzier? Senggolin Deddy Corbuzier gih, kalau berani. Bang Deddy Corbuzier, bisa ditelepon nggak podcastnya itu nyebut-nyebut nama suami saya gitu, berani nggak? Kalau sama Deddy Corbuzier nggak berani ya pos. Hah? Ica baru ngabarin form habis dari tadi, Cak. Ya apa sih, Cak, kamu itu ngomongin form habis hitungan. Udah ya guys, sisa 5 menit lagi Dokti mau pamit ya. Oke, kalau ada salah-salah Dokti mohon maaf. Udah, ini dipin udah ya, yang belum dapat glowing night cream sudah Dokti ambiarin glowing night cream. Terus sunscreen juga udah ambiar. Udah, kalian yang cekot buruan cekot terus payment. Terus yang sunscreen sudah. Gold serum gimana, gold serum? Gold serum gimana, gold serum? Udah diambiarin? Masih, ya. Iya, makanya Dokter mah nggak ngaruh, malah menunjukkan gini ya. Apapun sekarang begini guys ya, Doktif itu mengenal Nikita tuh baru, dikenalkan melalui Sela Sokia. Tapi kan giringan opini yang dibentuk adalah kita itu adalah sindikat. Nah, alhamdulillah dengan Teh Niki berbicara seperti itu tuh membuktikan bahwa emang gak ada hubungan. Nikita, Doktif, jangan selalu dikaitin gitu loh. Kenapa sih kalian ini kok senengnya tuh, apalagi lawyernya si Anus itu pengen banget DRO, DS ikut-ikutan. Ya udah buktikan, gitu juga sama Nepos. Lu jangan kebanyakan cocot ya Nepos. Kalau emang pasal 55 itu buktikan ya, sampaikan ke penyidik. Kalau kamu punya buktinya, kasih ke penyidik. Paham nggak? Bukan cuman koar-koar aja di medsos. Kalau kamu punya buktinya pos, ya kamu sampaikan ke penyidik. Ini loh DS, oh ini loh DRO gitu. Ada saya buktinya bahwa ini terkena pasal 55. Gitu dong. Kalau kamu cuman keluar-keluar doang, itu nggak ada gunanya pos. Ya, kamu tuh juga jadi public enemy. Ya, sekarang itu juga jadi public enemy. Ya, jualan kamu tuh apa itu, fit apa itu, overclaim, overprice kan nggak laku. Ya, akhirnya kamu juga mau jualan skincare kan? Gitu loh. Heran ya, kalau punya bukti kasih ke penyidik. Atau kalau punya bukti tampilkan dong. Tampilkan. Nah, nggak cuma ngoceh doang. Buktinya di Medan aja sampai sekarang mana kejelasannya, cuma digantung doang. TSK. Terus piye? Kelanjutannya piye? Ngono loh. Oke? Udah, sunscreen juga sudah. Kita ingin sunscreennya dong, dipin ya sunscreennya. Siapa namanya, Cak? Sunscreennya, Cak, masih ada kan, Cak? Sunscreennya? Mana? Sunscreennya masih ada tuh, sunscreen masih ada ya guys, sunscreen masih ada, gold serum masih ada, semuanya masih ada, tinggal waktunya dikasih 2 menit lagi ya Cak. 2 menit lagi. Yang udah habis foamnya ya, foamnya udah habis sayang, foamnya udah habis. Udah? Oke, tinggal sisa 2 menit. Oke ya guys ya, Doti mohon pamit. Ini acne juga udah ya. Itu handphone siapa? Yang Yudi ya? Iya. Oke. Infusion cream juga habis juga. Oke. Udah dimasukin, selesai. Gold serum masih ada? Infusion udah habis sayang. Dokter mau pamit. Gold serum masih ada. Sunscreen masih ada, acne ini masih ada, tuh masih ada. Sabun sama ini habis ya. Dah. Oke, tinggal 2 menit. Sisa tinggal acne gold night. Oh, sunscreen habis berarti ya? Sunscreen 99. Masih ada sunscreennya juga sayang. Ya. Oke, cepetan. Tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi ya guys. Sisa kalian buat check out. Tinggal 1 menit lagi. Kalau misalnya untuk flek, yang retinal sama gold serum sama sunscreen itu minimalnya. Ya, tapi kalau untuk para Gen Z cukup pakai sunscreen aja, nggak ada masalah, cukup pakai sunscreen dari Doktif aja udah cukup. Terus kalau misalnya kalian pengen pakai basic skincare dengan punyanya Doktif, ya cukup menggunakan gold serum sama sunscreennya doang aja. Sabun bisa menggunakan brand apa aja. Oke? Tinggal 1 menit lagi ya. Oke, nanti Doktif langsung pamit ya. Oh, udah nyampe ya coklat Dubainya ya Vita ya. Enak kan Vita coklatnya?
Oke, selamat menikmati bareng keluarga ya. Jangan dimakan sendiri, nanti langsung berat BB-nya langsung naik ya. Karena itu full of kalorinya tinggi banget ya. Oke, full of fat itu ya. Oke, udah 30. Oke guys, love you. Wah, rezekinya tambah semakin melimpah ya yang udah percaya sama produk Doktif. Terima kasih banyak. Kalian sehat selalu, sampai ketemu di live-nya Doktif yang nggak tahu kapan. Oke ya. Oke guys, yang love you all. Bye. Assalamualaikum. Doktif kapan di live di sebelah lumayan subsidinya? Maksudnya di akun yang itu. Nanti sayang, nungguin akunnya Suneo juga kena ya. Habis. Makanya udah gak usah dipin ini. Oma dibilangin gak usah dipin. Udah ya. Oke. Tuh sunscreen udah ya. Oke ya guys ya. Ini udah nggak bisa, sabun bisa lagi. Terima kasih, wassalam. Di klinik 160.000. Terima kasih, wassalam. Lebih baik jualan di klinik aja, para mujair ya, gak usah ya. Nanti mah udah enak hidupnya, oke? Udah gak mungkin lagi dikeluarin, selesai. Dah, semuanya enak kan? Gitu aja kita mah. Dah, oke? Udah ini udah. Udah Cak, cepetan Cak, night cream. Ya nih, ini night cream cepetan, ini night cream. Cak, night cream Cak, 84 Cak, udah 100. Adminku di situ tuh, manajer. Admin, dah. Hah? Kenapa? Dah, oke.